Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk pertama-tama kita akan mulai pembahasan sahamnya ya. Nah, yang pertama kita akan melihat saham Malindo Feedmill dari sektor basic ini ya. Nah, hari ini main menguat tipis ya. Dan masih bertahan di atas supportnya ya, yaitu di 600 ya. Nah, jadi kita lihat ya, pergerakan main ya di dalam jangka pendek ya. Pergerakannya memiliki support di 600 dan resisten yang ada di 640 ya. Dan terlihat untuk jangka menengah, pergerakan main masih terbilang masih cukup bagus ya, uptrend ya, masih higher high ya, dan masih terbentuk higher low terus ya, jadi masih cukup bagus ya. Nah, sedangkan untuk jangka pendek, dia masih sideways ya. Pada hari ini menguat ya, di 620 dan masih bertahan di atas supportnya, jadi masih cukup bagus ya. Dan kita perhatikan untuk uptrend channelnya pun dia masih bertahan di atas uptrend channel ya. Nah, ini juga sama ya, masih bertahan ya. Jadi cukup oke ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, ini mulai ada peningkatan ya. Namun dapat kita lihat ya, ini ada candle yang memiliki shadow cukup panjang ya, hampir mirip dengan cepin ya. Dengan volume yang besar ya. Nah, sebenarnya mulai naik ya, volume sudah mulai naik, namun sayang ya, di candle ini closingnya kurang bagus ya. Nah, namun pada hari ini ya, jadi 2 hari setelah candle itu ya, Malindo kembali menguat kembali. Nah, kita akan tunggu ya, akankah Malindo akan dapat lanjut naik ya, dan volume kita harapkan juga makin besar ya, jadi sehingga akan dapat mendorong harga untuk menguji resisten di 640 kembali ya. Nah, sedangkan dari indikator MACD dapat kita lihat ini cenderung turun ya harganya ya. Di sini dia cenderung turun ya. Nah, namun kita lihat tekanan jualnya masih cukup lemah ya. Jadi potensi untuk rebound dari saham Malindo ini cukup besar ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat saham Java ya. Beda dengan kita melihat saham Malindo ya. Nah, ini Java dalam jangka pendek terlihat pergerakannya uptrend ya. Uptrend dapat kita lihat dari sini. Dia jangka pendek sangat uptrend sekali. Dan kita lihat volumenya ya, volume cenderung naik ya. Di sini dia volumenya cenderung naik ya di sini ya. Jadi sangat bagus ya. Nah, di sini ya volumenya cenderung naik. Sehingga break ya dari resisten sideways-nya ya di 1170 dan sekarang dan kemarin 2 hari lalu sempat menguji resisten berikutnya yang ada di 1260 ya. Nah, apabila kenaikan ini terus berlanjut ya, nanti resisten berikutnya ya ada di 1345. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat ya, akumulasi benihnya semakin lama semakin membesar ya. Ditambah dengan volume yang cukup besar, jadi cukup bagus, kenaikan yang cukup sehat ya. Ini dapat kita lihat ya, di sini break dari downtrend dan dia langsung bergerak uptrend ya. Didorong dengan volume yang sangat besar ya. Oke. Nah,
bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, nanti sudah mendapatkan alert untuk membeli Java ya pada tanggal 18 Agustus ya. Jadi lengkap dengan catatan analisa teknikal dan juga lengkap dengan trading plan-nya ya, berupa entry di berapa dan juga nanti harus cut loss apabila supportnya di mana ya, exitnya di mana ya, seperti ini. Dan bila kita lihat candle dari Java ya, nah pada tanggal 18 itu nanti ada di sini ya, kita entry di pertengahan di candle ini ya. Nah, kita entry di sini. Sampai pada tanggal minggu lalu ya, Jumat, akhirnya Java menembus resisten 1170 ya. Dengan target ke depan ya untuk Java ya, untuk terus rally sampai ke 1345 ya. Dan kita entry di sini masuk di kisaran harga 1115 ya. Jadi sekarang dengan harga tertingginya di 1255 sudah running profit ya, sempat di 12% ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham dari sektor infrastruktur ya, yaitu Indosat ya. Nah, Indosat kita lihat ya, berkonsolidasi ya dalam pola ya, suatu pola yang dapat kita lihat dia ini membentuk pola symmetrical triangle ya. Di mana di atas dia ada downtrend, sedangkan di bawah ini ada tarikan garis uptrend ya. Ini support sementara ada di 2250 ya. Dan ini kemudian Indosat perlahan dia rebound ya. Dengan target ini resistennya akan ada di 2440 ya. Sekaligus nanti dia akan menguji downtrend channel ya. Dan apabila tembus ya, Indosat akan lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2540. Kalau dari volume sendiri dapat kita lihat ya, volume cenderung turun ya. Nah, untuk merubah tren yang terjadi di Indosat ini ya, nah ketika naik ini volumenya kurang besar ya di sini. Nah ini sempat ya volumenya ketika dia mulai rebound naik, volume kurang besar. Nah kita akan tunggu apakah kali ini reboundnya nanti volume bisa naik. Nah apabila nanti bisa cenderung naik ya, nanti Indosat akan potensi untuk breakout ya dari downtrend channelnya. Nah, pas sebelumnya volume nggak naik, dia gagal ya. Ini kan downtrend ya, di sini, di sini. Nah, ini ketika dia menguji menguji downtrend channel di sini, dia gagal karena volumenya kurang mendukung ya. Berikutnya kita akan lihat dari MACD-nya. Nah, dari MACD kita mengetahui bahwa tekanan jual yang ada ini ya, di seminggu terakhir ini ya, terlihat semakin besar ya. Ini makin besar, jadi indikasinya cukup negatif ya. Jadi nanti kita perlu perhatikan ya, supportnya di 2250 ya. Apabila nanti tekanan jual makin membesar, nah kita harus waspada ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham dari sektor mining ya. Nah, ini kita akan melihat delta dunia makmur atau DOIT ya. Nah, DOIT di sini, DOIT membentuk suatu pola ya. Ini pola konsolidasi yang dikenal dengan ascending triangle ya, di mana membentuk suatu resistennya di 294 dan memiliki pergerakannya selalu bikin higher high sehingga membentuk suatu uptrend channel ya di sini ya. Dan harga selalu mantul ya. Nah, di sini juga akhirnya mantul. Nah, kita akan lihat ya, jadi DOIT ke depan ya apabila berhasil menembus ya dan close di atas resisten 294 ini ya, DOIT akan sangat berpotensi untuk lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 324 ya. Nah, sedangkan support yang perlu dijaga ya supaya pola ini jalan ya, yaitu di 276 ya. Nah, dari volume kita dapat lihat ya, volume
Ini sempat naik ya. Namun dalam seminggu terakhir terlihat volume kembali turun ya di sini. Nah, kita akan tunggu penembusan berikutnya ya. Jadi besok kita akan tunggu apabila besok berhasil dia naik ya. Nah, apabila volume bisa naik di atas ini dan melanjutkan ya, dan melanjutkan trennya yang naik ya. Nah, terus naik, maka Doit bisa breakout dari ascending triangle dan lanjut naik ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat akumulasi beli masih udah ada ya, namun masih cukup lemah sehingga harga belum bisa terdorong naik ya. Karena coba kita lihat ya, candle merahnya cukup besar-besar ya di kisaran di atas 294 ini ya, kisaran 290 sampai 2300 ini candle turunnya tergolong cukup kuat ya, penurunannya, guyurannya cukup kuat ya. Makanya kita perhatikan besok penembusannya kita harapkan bisa ditembus dengan candle yang bagus ya, di mana shadow-nya pendek dan bodinya panjang ya. Nah, itu akan menandakan dan disertai volume yang besar lebih bagus. Oke. Nah, sebelum lanjut ya, saya akan coba ya menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti di dalamnya salah satunya akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, seperti ini ya. Jadi lengkap dengan catatan technical dan juga trading plan-nya ya. Baik entry maupun exit plan ya. Dan juga nanti rekan-rekan di dalam grup tersebut ya bisa merequest suatu catatan analisa teknikal dari suatu saham ya selain yang saya rekomendasikan, dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja ya tentang saham ya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru memulai trading saham akan sangat berguna untuk join di dalam membership ini ya. Nah, berikut adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, bisa hubungi ya melalui telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ke dalam pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya yang kita akan lihat yaitu dari sektor finance ya. Kita akan melihat Bank Pan Indonesia atau PNBN ya. Nah, hari ini PNBN mampu rebound ya. Coba kita lihat hari ini reboundnya close di 815 ya. Dan kita lihat di sini Bank PNBN ini memiliki support yang ada di 805 ya. Di sini dia rebound dan tertahan di resisten 850 ya. Dan kemudian dia koreksi lagi ya, seiring dengan IHSG yang koreksi cukup dalam ya minggu lalu. Dan hari ini PNBN akhirnya mengikuti rebound ya. Nah, potensinya yaitu lanjut lagi untuk menguji resisten 850 kembali ya. Memang pergerakan dari PNBN ini pergerakan jangka pendek ya. Ini ada pergerakan sideways ya. Nah, namun bila kita lihat pembentukan pergerakannya ini cenderung membuat higher high ya, higher high. Selalu bikin higher high di sini, jadi bisa kita lihat ditarikan garis uptrendnya ya. Nah, di sini, nah sedangkan di atasnya dapat kita tarik ya karena sama resistennya, jadi di 850 semua ini ya. Jadi polanya adalah ascending ya. Ada potensi membentuk pola ascending bila nanti ke depan PNBN terus dapat lanjut menguat ya, menguji resisten di 850. Nah, untuk volumenya sendiri ya, ini masih cenderung setelah dia bikin wave naik ini ya, dapat kita lihat ini diiringi volume ya, volume cenderung naik. Namun ketika dia mulai tertahan di 850, dapat kita lihat volumenya turun lagi ya. Nah, ini kan tidak bisa lebih tinggi, jadi makanya dia tertahan di sini ya. Nah, kita harapkan ketika menguji lagi, nah kita harapkan volume bisa naik lagi ya, jadi lebih tinggi sehingga resisten 850 ini bisa tembus ya. Jadi bisa lebih naik lagi dari trennya naik ya. Jadi resisten ini akan
tembus ya. Nah, apabila tembus, target berikutnya menuju ke resisten berikutnya di 900 ya. Oke, berikutnya kita akan lihat dari sektor properti ya. Nah, sektor properti ini kita akan lihat salah satunya ya, yaitu Summarecon Agung ya, atau SMRA ya. Nah, SMRA dapat kita lihat ya, hari ini menguat kembali ya, dapat rebound kembali, naik ya, close di 660 ya. Nah, jangka pendek dapat kita lihat tren masih sangat uptrend ya. Dan jangka pendek kita lihat trennya ya, sangat bagus ya tren dari SMRA ini ya. Jadi SMRA ya, selama dia bisa bertahan di atas supportnya ya, di 635 ya, jadi masih potensi untuk melanjutkan uptrendnya ya, menuju ke terdekat resistennya 690, kemudian ada di 730 ya. Nah, bila kita lihat volumenya ya, nah volumenya dia masih cenderung turun ya. Nah, ini yang patut diwaspadai juga ya, jadi mesti hati-hati walaupun tren masih sangat uptrend, masih oke ya. Jadi untuk bisa lanjut terus menuju ke 730 ya, ini Summarecon membutuhkan kenaikan volume ya. Jadi volume harus cenderung naik ya. Jadi untuk suatu tren naik yang sehat harus dibutuhkan kenaikan volume yang meningkat ya. Ini volumenya cenderung turun ya, malah hati-hati apabila volume tambah turun atau tambah turun namun harga tambah naik, itu mulai hati-hati ya karena itu kurang sehat ya kenaikannya ya. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat tekanan jual yang ada di 2 hari yang lalu ya, di hari Senin ya, Senin dan Selasa terlihat cukup lemah ya. Dapat kita lihat tekanan jual cukup lemah, jadi harga akhirnya mantul ya. Nah, karena tekanan yang cukup lemah, akhirnya harga bisa bertahan ya di support, di atas support 635 dan akhirnya hari ini bisa rebound ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham terakhir ya. Ini kita akan melihat Surya Citra Media ya, atau SCMA ya. Ini secara kayak bisa kita lihat trennya itu masih sideways ya. Setelah kenaikannya cukup tajam di bulan Juni-Juli ya. Ini bulan Agustus ini masih bergerak ke sideways ya. Dengan resisten yang ada di 1300 ya. Dan support yang ada di 1200 ya. Jadi pergerakannya masih cenderung pergerakan sideways ya. Dan hari ini dia mampu rebound kembali ya setelah Senin dan Selasa tertekan ya dan menguji support di 1200. Hari ini mulai mantul ya. Nah, apabila besok lanjut ya, potensinya yaitu menuju ke resistennya lagi ya di 1300. Jadi untuk pulang up sideways ya, dapat kita membeli di dekat support dan menjualnya untuk kembali di resistennya ya. Nah, dari volumenya ya, dapat kita lihat volume dia cenderung turun dan ini sempat rebound naik ya. Nah, ini volume naik ya. Nah, kita akan tunggu berikutnya ya. Apabila dia rebound ya, dan volume bisa kembali meningkat kembali ya, lebih besar lagi. Nah, resisten di 1300 itu potensi jebol ya, di sini. Nah, nanti perhatikan apabila naik, volumenya dia cenderung turun ya, ini harga akan cenderung lemah ya. Nah, dari MACD dapat kita lihat ya, ini 2 hari ini tekanan cukup dalam ya. Ini dapat di sini kita lihat ya, hampir golden cross, namun dihajar turun 2 hari berturut-turut kembali ke support dengan candle yang kurang bagus. Akhirnya muncul ya tekanan jual ya di sini ya. Nah, nanti perhatikan ya apabila nanti nggak rebound malah close di bawah 1200, kita harus cut loss dulu ya. Oke, setelah pembahasan saham ini kita akan lanjut ya, melihat bagaimana IHSG kita ya. Hari ini IHSG bergerak cenderung flat ya, dan malah lebih sering tertekan ya. Namun penutupan masih jauh di atas supportnya ya, yang ada di 5278. Jadi keadaan masih cukup aman terkendali walaupun bila kita lihat di sini harganya sudah naik turun jadi berkonsolidasi dengan pergerakan yang cukup volatile ya. Di sini kita lihat ya, naik menembus gagal turun lagi, dia naik lagi dibanting ya, dibanting bawah lagi, ini naik lagi ya. Nah, kita akan tunggu ya apabila ke depan ini IHSG bisa tetap bertahan ya, growth-nya dijaga di atas support 5278 ini ya. Ini berarti ke depan
masih ada potensi ya untuk mencoba lagi ya resistennya ya yang mulai terbentuk ya di 5.381 ya. Kalau apabila tembus ya dan membuat higher high, nah potensinya nih ke depan yaitu untuk menutup gap ya. Di atas ada gap di kisaran 5498. Ya, oke. Nah, untuk pembahasan sahamnya ya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.